Terima kasih Ibu Umi. Mohon izin Pak Parman dan teman-teman sekalian. Untuk aksi kali ini saya mengambil aksi dua. Aksi dua pertemuan satu tentang organ pada sistem respirasi. Izin langsung saya share. Terlihat Bapak Ibu. Jadi saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih semangat. Sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, kita mulai apapun kegiatan kita selalu iringi kegiatan kita dengan berdoa. Oleh itu Bapak mungkin akan menunjuk salah seorang siswa untuk memimpin berdoa. Bapak lihat dulu kira-kira yang mana yang wajahnya agak sedikit mengantuk. Ya mungkin itu yang di pojok itu si Heldi. Heldi. Nah, itu kan wajahnya agak mengantuk itu. Ayo, pimpin doa dulu. Minta maaf Pak, semalam ikut nonton bola Pak. Waduh, Bapak juga nonton bola, jadi sama-sama nonton bola. Tapi pada saat pelajaran dalam kelas kita harus fokus gitu ya. Baik Pak, saya memimpin doa. Ayo mari teman-teman, sebelum kita mengawali kegiatan belajar kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Heldi. Sekarang siswa-siswi sekalian, sebelum kita mulai, Bapak ingin mengecek kehadiran dulu. Siapa yang hadir hari ini, siapa yang tidak hadir. Bapak ingin lihat konsistensi kalian dalam mengikuti pelajaran, bagaimana kalian disiplinnya dalam mengikuti pembelajaran. Bapak absen satu-satu dulu. Dari Francisca hadir. Hadir ya, ada. Kemudian Heldi ada tadi, Frida ada? Ada Pak, hadir Pak. Petrus ada? Hadir Pak. Angel, ada Angel? Hadir Pak. Titin, ada Titin? Hadir Pak. Tini, ada Tini? Hadir Pak. Si Emma? Hadir, Emma Pak. ada? Ada Pak. Dona. Si Dona ada nggak? Ada. Si Ita ada Ita? Ya, alhamdulillah semua siswa hadir. Baiklah, karena semua hadir, berarti Bapak dapat simpulkan bahwa seluruh siswa-siswi ini hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Mari kita tetap menjaga kesehatan kita harus peduli dengan lingkungan sekitar, kemudian kita jaga kesehatan tubuh kita terutama yang berkaitan dengan materi kita hari ini, sebagaimana yang di awal PowerPoint Bapak ini, yaitu tentang sistem respirasi. Sebagaimana kemarin kita sudah menyelesaikan materi sebelumnya, hari ini itu sistem gerak, hari ini kita masuk sistem respirasi. Oleh karena itu kita mudah-mudahan dengan mengikuti pembelajaran kali ini banyak manfaat yang dapat kita ambil nantinya. Kemudian, nah ini mungkin bisa seluruh siswa sambil dipandang-pandang, sambil dibuat pertanyaan di dalam hati, kemudian kita tanggapi bersama. Ternyata ya, manusia itu bisa nahan napas sampai 2 menit. Kalau lebih lama gimana ya efeknya? Nah itu mungkin kita bersama-sama bertanya di dalam hati, bagaimana yang terjadi kalau misalnya kita menahan napas itu mungkin nggak? Kalau misalnya sampai 1 jam, 2 jam, kira-kira mungkin nggak? Bagaimana? Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin Pak. Nggak mungkin ya? Oke, berarti pembelajaran kita hari ini kita mencari tahu sebenarnya apa-apa saja sih organ-organ yang ada penyusun sistem respirasi kita. Kenapa kita nyampainya cuma 2 menit saja gitu? Nanti kita akan sampai pada pembahasan tentang mekanisme bernapas. Sebagaimana dengan kalau siswa-siswi yang masih ingat ya, waktu masih kelas 10 dulu kan pernah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup.
bernapas ini termasuk salah satu dari ciri-ciri makhluk hidup, yaitu selain bernapas, yang lain juga ada bereproduksi, kemudian peka terhadap rangsang. Nah, kemudian untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh pembelajaran kita hari ini, mari kita mengucap syukur. Mari kita mengucap syukur, alhamdulillah, karena diberikan kondisi kesehatan yang baik, terutama kesehatan pada sistem respirasi kita. Jadi luar biasa nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita semua, bahwa kita hari ini masih diberikan karunia berupa kesehatan dan kesempatan kita tetap menjaga kesehatan tubuh kita, terutama pada sistem respirasi. Kemudian bagaimana caranya nanti kesehatan kita itu kita gunakan untuk bersama-sama kita membangun negara kita yang kita cintai ini, yaitu negara Indonesia. Karena kependidikan itu adalah salah satu dari amanat Undang-Undang Dasar ya. Jadi selain kita belajar biologi, kita juga ada materi kenegaraannya gitu. Jadi ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar, bahwa setiap warga negara itu harus mendapatkan pendidikan yang layak. Baik, kita lanjut saja. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, Bapak berharap kepada peserta didik sekalian, yang pertama, dengan kegiatan literasi dan pengamatan video, peserta didik mampu menganalisis struktur dan fungsi organ respirasi pada manusia dengan tepat. Jadi nanti kalian akan dituntut untuk dapat menganalisis struktur dan fungsi organ respirasi pada manusia. Kemudian melalui pengamatan video dan kegiatan literasi, peserta didik mampu menganalisis mekanisme respirasi pada manusia dengan benar. Jadi yang tujuan yang kedua adalah diharapkan nanti kalian bisa menganalisis mekanisme respirasi juga. Bagaimana cara kita bernapas, sebenarnya bernapas itu sadar apa enggak sih gitu. Kenapa kita saat tidur tetap bernapas padahal dalam keadaan tidur kita tidak sadar, berarti bagaimana mekanismenya, apakah berbeda pada saat kita sadar dengan yang tidak sadar bernapas itu. Nah, mungkin itu nanti bisa kita selesaikan beriringan dengan kegiatan pembelajaran hari ini. Baik, kita langsung saja. Nah, ada pertanyaan mungkin sebelum kita masuk ke kegiatan inti pembelajaran hari ini? Tidak ada ya, kira-kira ya? Tidak ada, Pak. Nah, baik, kita langsung masuk ke pembelajaran inti kita. Baik, siswa-siswi sekalian, lihat video. Ini sudah ada di LKPD kalian masing-masing yang kemarin sempat dibagikan. Jadi silakan siapkan HP masing-masing, smartphone-nya jangan cuma digunakan untuk bermain. Silakan di-scan video 1 dan video 2. Lihat permasalahan apa yang ada di video itu, informasi penting apa yang dapat kalian ambil dari video 1 dan video 2. Nah, baik, itu mungkin videonya cukup ya waktunya untuk melihat video. Jadi ada 2 video yang ditayangkan. Kita kembali ke PowerPoint kita. Setelah melihat video 1 dan video 2 yang telah kalian lihat dan amati tadi, kegiatan yang kedua, mari kita buat kelompok. Jadi ini sudah Bapak bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok hidung, Wanti, Titin, dan Dona, kemudian kelompok faring, Petrus, Emma, dan Tini, kemudian laring, Ita, Frida, Angel, dan Heldi. Jadi silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Jangan lupa LKPD-nya yang sudah dibagikan, linknya yang kemarin itu segera di-download. Kemudian ada juga e-modul pembelajaran hari ini, silakan juga di-download, bisa di-scan langsung di sini. Sudah ya, sudah duduk sesuai kelas, sesuai kelompok ya, si kelompok hidung, faring, dan laring ya, sudah ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Baik, kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya. Setelah duduk per kelompok, baik, selanjutnya siswa silahkan mengkaji berbagai literatur dari sumber internet
dari e-book yang diberikan, kemudian ambil dari internet juga, kemudian diskusikan, kemudian tulis hasil penelusuran kalian. Bapak beri waktu kira-kira sesuai pembelajaran kita, diskusi kelompok itu tidak lebih dari 20 menit mungkin ya. Jadi silakan kalian membaca, menggali informasi dari berbagai literatur yang ada, yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi di LKPD kalian. Kemudian pastikan setiap kelompok itu tahu tugasnya masing-masing. Jadi bisa berbagi tugas. Misal si Heldi yang browsing di internet, kemudian kawan-kawan yang lain, misal si Frida yang menulis, kemudian yang lain menanggapi atau mempresentasikan bagian siapa. Jadi supaya seluruh siswa dalam kelompok itu tidak ada yang kerjanya cuma numpang nama saja. Bagaimana, cukup ya kira-kira ya, sudah 20 menit berlalu. Kita lanjut ke kegiatan kita selanjutnya setelah diskusi kelompok. Kita masuk. Nah, ini momen yang ditunggu-tunggu, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi kalian pada sesi ini silahkan presentasikan hasil diskusi kalian, komunikasikan dan sajikan hasil pengamatan dan diskusi kalian pada setiap kegiatan dan presentasikanlah di depan kelas. Jadi bisa ditentukan siapa kelompok yang maju pertama, mungkin si kelompok hidung dulu ya kira-kira. Jadi karena di LKPD itu ada soal-soal ya. Jadi untuk kelompok hidung itu bisa mempresentasikan itu pada tabel yang pertama, yaitu tentang struktur organ-organ pernapasan, struktur, fungsi, struktur dan juga fungsinya gitu. Silakan untuk kelompok hidung bisa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di LKPD. Apa yang mau presentasikan? Si Wanti, Titin, Dona, terserah saja. Saya aja lah kalau gitu. Ya, baik, silakan Dona. Baik, terima kasih Pak. Saya akan presentasikan hasil diskusi dari kami. Jadi dari gambar ini, adapun organ-organ yang bisa kami identifikasi, yang pertama itu adalah hidung. Hidung itu strukturnya berlapis, selaput lendir. Fungsinya jalan keluar masuk udara. Lalu ada tenggorokan, ada bronkus, alveolus. Nah, alveolus ini strukturnya berbentuk bola-bola, mungil atau gelembung, paru-paru yang diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah. Ini fungsinya adalah tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Demikian, Pak. Baik, bagus sekali, Dona. Bagaimana teman-teman yang lain, teman kelompoknya, apakah ada mau menambahkan atau dari kelompok lain ada masukan atau yang ingin ditanyakan terkait hasil presentasi dari kelompok hidung yang diwakili oleh Dona? Tidak ada ya, sepakat semua ya? Atau, ya, kalau begitu kita langsung saja presentasi kelompok berikutnya, yaitu kelompok Paring, Petrus, Emma, Detini. Yang kalian presentasikan, Bapak minta, yaitu adalah tentang mekanisme pernapasan dada ya, dada dulu, pernapasan dada. Silakan untuk perwakilan kelompok Paring, Petrus, Emma, atau Tini, silakan dipresentasikan. Sini saja Pak. Petrus. Sini saja Pak. Ya, silakan. Kelompok yang lain juga jangan ribut ya, jangan ribut kelompok yang lain. Jadi dengarkan kelompok yang sedang presentasi dengan seksama. Kemudian berikan tanggapan berkenaan yang dipresentasikan. Bagaimana kelompok Paring? Oke. Saya ya Pak. Saya ya Pak. Iya Pak, silakan Pak. Silakan Ini mau Petrus. enggak kalau enggak saya nih. Di sini kan pernapasan dada itu Iya Pak, iya ada Petrus. dua, ya. Ada mekanisme pernapasan dada secara pernapasan inspirasi dan ekspirasi. Kalau inspirasi itu udara masuk, berarti ekspirasi itu udara keluar. Kemudian pernapasan dada juga memerlukan mekanisme pernapasannya ada dua, yaitu
inspirasi udara masuk, di mana udara masuk, rongga dada membesar, kemudian kontraksi otot itu naik dan udara masuk. Kalau inspirasi udara keluar, rongga dada mengecil, udara keluar. Itu aja, Pak. Ya, bagus sekali, Petrus. Silahkan teman-teman yang lain, ada yang mau memberikan masukan atau bertanya terkait tentang pernapasan dada? Kalau tidak ada tanggapan? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Kalau begitu lanjut kelompok yang lain, yaitu laring, yaitu Ita, Frida, Angel, dan Heldi. Silahkan presentasi hasil pengamatan kalian dari video dan literasi yang lain yang kalian temukan dari modul, dari internet, terkait pernapasan perut. Silahkan. Siapa nih mau presentasi? Heldi kah mau presentasi? Kayaknya saya aja, Pak, ya. Ya, Ibu. Ya, Ibu Frida, koordinatornya, mewakili. Ya, untuk pernapasan perut, Pak, di sini ada dua mekanisme. Ada secara inspirasi sama ekspirasi. Nah, ini mirip dengan pernapasan dada. Perbedaannya hanya di bagian diafragmanya saja. Jadi untuk fase inspirasinya ini kalau di pernapasan dada itu tulang rusuknya, tapi kalau di sini yang berkontraksi adalah diafragmanya. Kemudian posisi dari tulang rusuknya pun itu melengkung, kemudian paru-paru mengembang, tekanan udara dalam paru-paru lebih kecil dibandingkan dengan tekanan udara luar, kemudian udara masuk. Kalau fase ekspirasinya itu lagi-lagi yang pertama itu di diafragma. Nah, di otot diafragma ini, kebalikan dari fase inspirasi, dia relaksasi, kemudian posisi dari mendatar, kemudian kembali melengkung kembali, kemudian paru-paru mengempis, tekanan udara di paru-paru lebih besar dibandingkan dengan tekanan udara di luar. Jadi udara keluar dari paru-paru, Pak. Bagus sekali, Frida, luar biasa. Jadi Frida ini selain mempresentasikan juga itu sudah membuat kesimpulan sebenarnya, luar biasa. Jadi bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi atau sepakat atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, kira-kira ya. Nah, jadi ada tambahan? Tidak ada ya. Jadi waktu presentasi kita ini sudah 25 menit sesuai jadwal kita. 3 kelompok sudah maju semua menampilkan yang terbaik dari tugasnya hari ini, tampil dengan percaya diri, kemudian ada keaktifan juga, semua peserta aktif untuk berdiskusi dan memberikan tanggapan. Kemudian selanjutnya kita lakukan evaluasi. Bapak klarifikasi dulu dari berdasarkan hasil diskusi tadi bahwa organ penyusun sistem respirasi kita yaitu terdiri dari yang paling atas hidung, kemudian tenggorok, kemudian faring, laring. Nah, ini kadang-kadang ini siswa ini pasti biasanya banyak yang terbolak-balik. Faring dulu atau laring dulu kira-kira, kan mirip-mirip ini. 11-12 saja namanya faring dan laring. Jadi mungkin Bapak berikan cara untuk mengingat, ikuti aja alfabet gitu, antara faring dengan laring, F dan L duluan yang mana? Kan duluan F ya, duluan F daripada L, berarti faring yang lebih dulu. Nah itu cara mengingatnya seperti itu, ikuti alfabet. Jadi faring ya atau tenggorokan, kemudian bronkus, kemudian bronchiolus, kemudian alveolus. Nah, gitu. Kemudian untuk fase mekanisme pernapasan itu benar sekali tadi yang dipresentasikan oleh kelompok faring dan laring tadi yang mengenai mekanisme pernapasan, si Petrus dan si Frida, bahwa pernapasan dada dan pernapasan perut itu secara umum konsepnya sama. Perbedaannya itu cuma di ototnya ya, ototnya. Kalau pernapasan dada itu otot antar tulang rusuk yang berkontraksi dan merelaksasi, sedangkan kalau pernapasan perut itu otot diafragma, gitu aja. Sedangkan mekanismenya itu paru-paru itu laksana balon. Jadi kalian bisa sambil membayangkan balon, kalau misalnya ditekan bagaimana udaranya kan akan keluar.
kemudian apabila kita berikan ruang lebih, balonnya akan mengembang gitu. Nah, kira-kira bisa dipahami ya, itu mungkin klarifikasi dari Bapak. Mudah-mudahan bisa memberikan penguatan. Kemudian silahkan tanggapan dari teman-teman kalian berkenaan dengan hasil diskusi dan kegiatan presentasi kalian yang sudah diberikan kawan-kawan tadi, saran masukannya, apa yang perlu ditambahkan dan apa yang harus dikurang. Semuanya ini bisa kalian gunakan untuk melengkapi kesempurnaan pada LKPD kalian sebelum dikumpulkan nanti LKPD-nya. Jadi silakan didiskusikan apa yang harus ditambahkan dan apa yang dikurang. Sudah ya, sudah selesai ya, sudah menambahkan dan dikurang sesuai dengan masukan dari kawan-kawan kelompok lain. Baik, kita berada di akhir pembelajaran kita hari ini, tidak terasa sudah hampir 1,5 jam kita. Yuk kita buat kesimpulan belajar hari ini. Untuk itu mungkin salah satu bisa menyimpulkan apa yang sudah dapat disimpulkan dari kegiatan kita hari ini. Silakan salah seorang sebelum Bapak tunjuk. Kalau Bapak yang nunjuk ini, yang matanya mengantuk lagi yang Bapak tunjuk ini. Siapa kira-kira yang bisa memberikan kesimpulan belajar hari ini? Ya, saya aja lah, Pak. Silakan. Ya, jadi teman-teman, kesimpulan kita hari ini, pelajaran sistem respirasi adalah, jadi organ penyusun sistem pernapasan atau sistem respirasi pada manusia adalah rongga hidung, paring dulu, kemudian laring, tenggorokan, bronkus, kemudian ke alveolus. Kemudian mekanisme pernapasan atau mekanisme sistem respirasi itu ada dua, yaitu sistem pernapasan dada dan sistem pernapasan perut, di mana ada ekspirasi dan inspirasi. Kalau inspirasi memasukkan udara ke dalam, kalau ekspirasi mengeluarkan. Ya, itu aja Pak kesimpulannya. Luar biasa, Prida. Jadi Bapak memberikan bintang sebanyak-banyaknya untuk Prida ini. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, seperti biasa kita lakukan refleksi kegiatan hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari, apa yang sudah kalian mengerti, apa yang belum mengerti, bagaimana supaya saya mengerti. Silahkan kalian isi refleksi pembelajaran hari ini. Linknya sudah ada di LKPD kalian. Bapak tunggu sebelum bel istirahat nanti. Jadi Bapak harapkan nanti itu sudah ada masuk di lewat Google Form, sudah masuk ke drive Bapak gitu. Jadi silakan kalian beri refleksi pembelajaran hari ini. Kemudian kembali Bapak juga mengingatkan selain kalian melaksanakan refleksi kegiatan hari ini, ada post test juga di LKPD itu. Silakan kalian selesaikan, itu juga ada linknya. Silakan kalian, itu pilihan ganda, ada beberapa, ada 10 butir. Silakan kalian selesaikan di Google Form juga, linknya sudah ada. Kemudian Bapak juga mengingatkan bahwa hari ini kita sudah mempelajari tentang organ-organ sistem respirasi. Kalian sudah mengetahui struktur dan fungsinya, mekanismenya juga sudah tahu. Maka selanjutnya pada pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada kelainan-kelainan pada sistem respirasi pada manusia. Jadi itu mungkin materi yang kita lakukan pada minggu selanjutnya. Kemudian Bapak ingatkan kembali agar selalu menjaga kesehatan, terutama di musim penghujan seperti ini, apalagi kita baru keluar dari pandemi COVID yang berkepanjangan. Tetap gunakan masker, jaga kesehatan, terutama karena ini berkenaan dengan sistem respirasi yang sedang kita bahas hari ini ya. Kemudian sebelum kita akhiri kegiatan kita hari ini, Bapak mintakan mungkin salah satu memimpin berdoa tadi. Kalau yang membuka doa pertama tadi di awal pelajaran mungkin si Heldi, mungkin yang selanjutnya Bapak minta Petrus untuk memimpin teman-temannya berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Silakan Petrus. Ya Pak, teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak. Terima kasih Petrus sudah memimpin teman-temannya. Demikian mungkin siswa-siswi sekalian, kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, kembali Bapak ingatkan, ambillah manfaat sebanyak-banyaknya dari setiap kegiatan kita, dan jangan lupa selalu
sertai dengan doa. Mudah-mudahan dengan itu keberkahan yang banyak dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Bapak akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Haji. Kita beri aplaus juga buat Pak Haji ya.